Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dalam situasi sulit akibat gejolak harga minyak dunia. Presiden mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Di Istana Negara, Presiden Joko Widodo yang didampingi Mensesnek, Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah membuat keputusan ini dalam situasi sulit. Menaikkan harga BBM bersubsidi adalah pilihan terakhir. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Setelah kenaikan, harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, harga solar menjadi Rp6.800 per liter, dan harga Pertamax menjadi Rp14.500 per liter. Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, solar subsidi, dan Pertamax sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Ia memaparkan total alokasi subsidi energi semula hanya sekitar Rp150 triliun, namun angka melonjak menjadi Rp502,4 triliun. Angka Rp502,4 triliun dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai $105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar Amerika dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter, sedangkan volume dari solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter. Presiden Jokowi mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Langkah ini juga dibarengi dengan pengalihan subsidi BBM ke dalam bantuan sosial dan bantuan pekerja sebagai bagian dari menjaga daya beli masyarakat. Lalu bagaimana upaya pemerintah mengurangi dampak kenaikan harga BBM? Kita akan membahasnya dengan Direktur Riset Indef sekaligus dosen FEB UI, Berli Marta Wardaya. Selamat malam, Pak Berli. Selamat malam, Mbak Baik, Fitri. Pak Berli, ini mengenai situasi saat ini. Subsidi dan kompensasi BBM kan naik setiap tahun. Di tahun ini saja, di tahun 2022, angkanya mencapai Rp502 triliun. Sebetulnya apa resiko yang ditimbulkan dalam neraca APBN? Ya, ini kita balik ke fungsi APBN ya. Fungsi APBN itu ada 3 yang paling utama, yaitu stabilisasi, distribusi, dan kemudian alokasi. Ya, jadi kemarin ya, ditahannya harga BBM itu ketika sedang tinggi-tingginya ya. Jadi masyarakat tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tinggi. Itu fungsi stabilisasi. Nah, kemudian tetapi ada juga fungsi distribusi. Nah, ini yang agak terganggu kemarin. Jadi ada trade off antara stabilisasi dengan distribusi. Karena yang diuntungkan itu kan adalah
masyarakat menengah ke atas khususnya 60%, lebih khusus lagi 10% teratas, ya, di mana Pertalite 80% itu dinikmati atau dikonsumsi subsidinya oleh masyarakat mampu 80%, dan yang solar bahkan 95%. Itu jadi tidak balance antara fungsi-fungsi ini, ya, sehingga dan ya balik lagi yang lebih basic lagi bahwa ekonomi adalah ilmu untuk memilih, ya. Jadi kita keinginan selalu tidak terbatas, ya, tapi yang possible, ya, yang ada budgetnya, yang ada alokasinya cuman terbatas, ya, sehingga harus memilih, harus memprioritaskan. Nah, bagaimana caranya mengalokasikan, yaitu fungsi ketiga APBN harus dihitung yang dampaknya tinggi, ya, yang multiplier impact-nya tinggi ke masyarakat. Nah, ini ketika kita hitung, ya kemarin kalkulasinya tadi ternyata tidak cukup, ya, dari Perpres 98 itu ditambah menjadi 252,5 triliun, itu masih tidak cukup, ya, dan ternyata masih perlu ditambah lagi 195,6 triliun, sehingga totalnya 448,1 triliun. Itu berarti dari APBN belanja sekitar 3.000 triliun itu sekitar 15%. Itu berarti sudah kalau itu diteruskan, berarti sampai akhir tahun kita biarkan, itu 15% mendekati alokasi untuk pendidikan 20%, ya kan. Ini tidak lebih penting daripada pendidikan, ya, apalagi tadi kan dari segi targeting, dari segi distribusinya tidak tepat sasaran. Oke. Artinya dengan kenaikan BBM seperti ini diharapkan adanya keseimbangan antara stabilisasi, distribusi dan juga alokasi seperti itu, ya. Fungsi-fungsi itu kemudian diseimbangkan seperti itu, Pak Berli. Betul, ya. Ini kan dia tidak bisa hanya satu fungsi, ya. Jadi kita harus balance antara 3 fungsi tadi, khususnya di masa pandemi, masa pemulihan ekonomi itu agenda-agenda itu penting buat dikawal dengan APBN, ya, sambil juga terus pendidikan, terus dengan infrastruktur. Nah, ini kalau mau dipaksakan atau mau kan harus ada yang dikorbankan, gitu kan. Korbankan, ya, kalau ngutang lagi juga perlu dipertanggungjawabkan, kan. Kalaupun kita ya udah mumpung tahun ini masih boleh defisit tinggi, kita utang lagi, tapi kan nanti harus dibayar juga, ya. Jadi di antara opsi-opsi yang buruk, ya, jadi dalam pemerintah, dalam public policy itu bukan antara yang opsi yang baik semua dengan yang buruk semua, ya. Jadi ya tidak ada opsi ya muda santai-santai, ya tua foya-foya, ya tua masuk surga, kan, ya tinggal masuk surga. Terus ini trade off, ya, tadi, dan trade off di antara opsi yang ada, ya, ini yang terpaksa diambil seperti tadi kata Pak Presiden. Oke, kita berbicara dulu mengenai kondisi global, Pak Berli, di mana ada perang Ukraina yang kemudian imbasnya memang kemana-mana seperti itu, termasuk ke harga minyak mentah dunia. Dan ini kan kita ketahui waktu perang Ukraina-Rusia sendiri belum dipastikan kapan akan berakhirnya. Nah, apabila ini berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dunia terutama dan harga minyak di Indonesia, apa yang terjadi jika kemudian angkanya menyentuh harga $100 per barel? Ya, kan sudah dari sejak bulan Mei, ya, itu sudah di atas 100, ya, dan baru mungkin 2 minggu, ya, di bawah 100 gitu, dan itu juga kita tidak tahu seperti apa ke depan. Jadi dalam menghadapi situasi yang VUCA, ya, banyak volatility, uncertainty, gitu kan, itu memang harus kita mesti agile, ya. Jadi kalau kita sudah berat, ya, berat bebannya, itu susah gerak sana sini, gitu. Jadi ini resep juga yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu ketika menghadapi atau pasca subprime mortgage, ya. Jadi supaya kita tidak tidak jadi spekulan, ya, tidak jadi mainan spekulan, tidak pas lagi taper tantrum, ya. Jadi waktu itu, ya, the Fed menaikkan suku bunga jadi mirip dengan sekarang. Nah, itu terjadi capital outflow dan rupiah Indonesia melemah, gitu kan. Jadi ketika pasien kita harus jaga amunisi. Nah, itu yang sepertinya dilakukan di APBN tahun depan, itu dikurangi defisitnya, dan surplusnya yang ada itu disimpan. Jadi kalau perlu, jadi jangan kita habisin semua amunisinya. Dan itu yang nah, termasuk kalau kita udah habis-habisan tahun ini dengan tadi subsidi BBM, ya, kita jadi lebih tidak siap menghadapi kalau ada goncangan-goncangan lain. Apalagi tadi dari Rusia sendiri tidak jelas, malah mereka senang kalau
lagi winter katanya daya posisi tawarnya meningkat. Berarti sampai Februari Maret tahun depan masih baru masuk ke musim semi kan. Baik, Pak Berli, kembali ke dalam negeri, melihat bagaimana kemudian ternyata BBM bersubsidi ataupun BBM murah ini justru banyak diminati ataupun banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang mampu. Nah, ini kita akan membahas mengenai masalah ini Pak Berli, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Berli, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM dan mengalihkan anggaran subsidi ke masyarakat yang kurang mampu berupa BLT dan BSU. Apa catatan Anda mengenai langkah pemerintah ini? Ya, jadi kajian BPS sendiri menunjukkan bahwa dari 10% termiskin yang mendapatkan bansos selama pandemi kemarin sekitar 57%. Jadi masih banyak yang harusnya berhak tapi tidak mendapatkan. Berarti inclusion error yang exclusion, jadi harusnya dapat ya, dan sebaliknya yang harusnya tidak berhak tapi juga masih ataupun mendapatkan. Dan memang kemarin masalahnya bahwa selama pandemi ya terakhir diupdate secara nasional atau survei sensus miskin nasional itu 2015 ya, dan ya bahkan ada berapa ya di media bahkan hampir 1/5 itu tidak mengupdate secara rutin ya. Itu sehingga ketika mulai pandemi datanya tidak terupdate, dan itu saya kira PR besar ya, karena sudah pandemi 2 tahun berjalan. Ini saya kira tahun ini harusnya sudah dijalankan yang sifatnya sensus ya, walaupun bagus sudah ada update yang sifatnya bulanan tadi Bu Risma sampaikan, yang orang bisa meminta dimasukkan atau minta dikeluarkan, tapi kan untuk yang di bottom itu antara tidak bisa atau malu atau enggan gitu kan, jadi harus dibantu ya, harus ada yang turun untuk melihat bahwa memang kelompok ataupun kelompok masyarakat yang layak buat mendapatkan itu jangan sampai nggak dapat gitu. Jadi ibaratnya ini kapal Indonesia ini tadinya mulai cerah ya, kapal ekonomi Indonesia ya sudah 5,4% itu kan, tapi kemudian ini ada ya badai lagi nih, ada badai. Nah ini pemerintah ya dengan budget yang ada itu tadi ya allocate ya, kita bagi-bagi pelampung gitu kan, pelampung sehingga kalau ada badai goncang jatuh ya tidak tenggelam ya, tetap mengambang. Nah tapi pelampungnya terbatas ya, dikasihnya jangan ke yang atlet renang dong gitu, jangan yang juara olimpiade ya. Kalau yang punya mobil banyak itu kan ibaratnya ya dari segi income-nya cukup lah buat menahan goncangan itu, tapi yang paling bawah ini jangan sampai nggak dapat gitu. Kita saudara sebangsa kita ya tadi nanti kita menghadapi goncangan ekonomi jangan sampai tenggelam dan ya tidak bisa berenang gitu. Artinya pemerintah memang harus memastikan keakuratan data yang dimiliki saat ini. Mengenai bentuknya BLT dan BSU, apa ada tanggapannya Pak? Ya, yang penting sampai ya. Jadi paling ideal memang semua warga itu langsung ditransfer ke rekening. Ya, tapi kan memang tidak semua punya rekening. Ya kita financial inclusion-nya belum tinggi, yang belum tinggi yaitu yang belum bisa ditransfer ya disampaikan secara tunai. Ya, itu kan juga pasti ada delay dibandingkan yang nah itu sambil kita dorong ya supaya semakin banyak ya yang bisa dijangkau atau yang punya rekening sehingga bisa di-transfer otomatis langsung sampai, nggak perlu delay waktu gitu. Ada kemudian strategi yang dimiliki oleh pemerintah dalam menghadapi dampak kenaikan BBM yaitu BLT dan BSU tadi, tapi kemudian yang perlu diwaspadai adalah imbas kenaikan BBM pada inflasi, harga bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun mitigasi seperti apa yang juga harus dipersiapkan oleh pemerintah? Nah, step berikutnya apa ya? Jadi kan yang first round itu adalah yang memang menggunakan BBM gitu kan. Ya itu termasuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Second round-nya adalah apa yang diangkut ya. Jadi baik kalau penumpang ya misalnya baik angkot maupun ojol, tapi juga barang ya, barang juga kan sebagian ada yang pakai kendaraan umum buat transportasinya dari desa ke kota itu kan ya masuk angkot juga kadang-kadang sebagian dipakai. Nah, ini jadi yang sekarang ya the hard part-nya ini bagi pemerintah sekarang adalah bukan nasional tapi juga di Pemda-Pemda ya, karena tarif kendaraan umum itu banyak kan ada di Pemda. Nah ini perlu ada dihitung secara seksama ya berapa kenaikan yang layak ya. Jadi memang cost-nya memang meningkat, ya, dan kemudian katakanlah ada sedikit bantalan, ada buffer bagi para driver, bagi kendaraan umum, tapi jangan ketinggian karena ini yang akan punya multiplier effect ya ataupun dampak inflasi yang tinggi di masyarakat ya, karena terutama ke bahan pangan ya, karena bahan pangan itu kan ongkosnya akan muncul dengan nyata ya dibandingkan ya laptop atau elektronik itu ya nambah
4.000 5.000 per kilometer ya oke gitu kan. Tapi kalau ya sembako itu kalau nambah itu kan berasa sekali. Nah ini jadi sekarang nih detailnya di devil in the detailnya di TPID, ya, tim pemantau ya inflasi daerah itu kan. Dan kemudian yang tingkat nasional saya kira juga harus segera dituntaskan, yaitu dari driver ojol ya, ojol baik yang mobil maupun motor, karena mereka untuk mencari nafkahnya memang terkait erat dan menggunakan BBM dengan jumlah yang banyak. Jadi itu perlu dihitung ya, berapa kenaikan yang layak. Satu lagi nelayan, ini saya kira perlu dijamin ya, jangan sampai nelayan yang memang perlu beli solar dulu sebelum bisa melaut ya. Jadi kalau nggak ada solar mereka nggak bisa melaut, itu jangan sampai tidak bisa mendapatkan, dan bahkan mungkin perlu ada bantuan khusus ke para nelayan ini. Oke, baik Pak Berli, berbicara mengenai bantuan sosial yang sudah disiapkan yaitu sekitar 24 triliun rupiah lebih ini untuk masyarakat rawan dan tidak mampu, tadi seperti bentuknya ada BLT dan juga BSU. Nah, bagaimana perlindungan bagi masyarakat kelas menengah agar kemudian kenaikan BBM ini tidak berimbas kepada masyarakat kelas menengah yang tergelincir kemudian ke kelas bawah? Ya, jadi memang kita di sistem perlindungan sosial kita tuh di beberapa analisis menyebut adanya the hollow middle ya. Jadi kita kosong di tengah gitu kan. Jadi yang katakanlah 10% teratas atau bahkan 20% itu masih bisa cukup aman, yang punya pekerjaan tetap ya, fixed kan, itu justru beberapa studi savingnya meningkat ya, karena selama pandemi kan nggak bisa keluar kota, nggak bisa holiday ke Bali atau ke luar negeri nggak bisa, jadi gaji tetap ya, bahkan ke kantor juga berkurang karena banyak WFH. Cuman yang 40% walaupun banyak juga yang tidak akurat itu sudah banyak program-program sosial itu. Jadi yang tengah ini, tapi yang 50 ya, dari 40 sampai katakanlah 70 atau 80 ya. Jadi kalau ya tengah-tengah ini yang tidak banyak, bahkan tidak terdata. Nah ini kemarin yang banyak baru mulai kesadaran ya, bahwa kita harusnya punya sistem perlinsos yang lebih kuat ya. Satu, dari segi database harus terdapat data dan diupdate secara rutin. Dan perlu juga ada program-program buat kelas khususnya di desil 5 dan 6 ya, berarti 50 sampai 70%, 50 sampai 60%, 40 sampai 60% itu juga perlu ada program. Kemarin sudah dicoba kartu prakerja ya, tapi ya, dan sudah ada beberapa evaluasi ya, ini mungkin memang perlu difokuskan di segmen tersebut ya, karena kalau yang bawah sekali kan untuk mengakses internet atau memahami mungkin perlu challenge ataupun tidak semua ya, tapi yang segmen itu ya, sehingga juga tidak dilupakan, tidak ditinggalkan ya, dan mungkin juga perlu ada inovasi lain ya, sehingga di yang marginal ya, yang marginal di desil 5 6 ya, itu juga terlindungi. Baik, Pak Berli, apa betul momen kenaikan BBM kali ini bisa menjadi evaluasi anggaran subsidi? Nah, kita akan bahas mengenai masalah itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Berli, kita kembali berbicara mengenai bantuan sosial yang disebar pemerintah selama pandemi COVID-19. Misalnya kan banyak ditemukan adanya pelanggaran, baik itu korupsi maupun tidak tepat sasaran. Nah, apakah ataupun apa langkah terobosan yang dibutuhkan, yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, terutama misalnya untuk perbaikan data itu sendiri? Ya, kalau berkaca di 2015 ya, ketika untuk juga menghadapi kenaikan harga minyak global, itu memang perlu ya, semacam sensus untuk rakyat ya miskin rentan, mana yang memang layak menerima, dan itu perlu diupdate lagi, karena sejak 2015 dilakukan updatingnya kan oleh kabupaten kota masing-masing, dan kemudian sejak pandemi itu oleh Kemensos, tapi lebih by request ya, jadi juga perlu yang sistematis dan komprehensif dan ini saya kira sudah memungkinkan lah buat dilakukan survei fisik lagi, sensus fisik tingkat nasional, sehingga datanya terupdate. Oke. Nah, mengenai momen kenaikan BBM kali ini, apakah kemudian ini bisa menjadi evaluasi anggaran subsidi yang selama ini dari produk komoditas cenderung lebih banyak yang tidak tepat sasaran ke subsidi individu? Ya, jadi tahun 2014 ya, setelah Pak Jokowi terpilih, salah satu kebijakan besar pertamanya di bulan November kalau salah ya, itu adalah mengalihkan, saya masih ingat pidato beliau itu, dari mengalihkan dari belanja yang konsumtif menjadi belanja yang produktif gitu. Dan ini sambil transisinya tapi tetap dilindungi. Jadi saya kira ini Pak Jokowi menggunakan jurus selamanya gitu ya, yang setelah ya sempat tidak dipakai selama berapa lama ini
harus diupdate lagi ya, tapi khususnya tadi di Perlinsosnya gitu. Dan saya juga mau tambahkan ini khusus yang the hollow middle tadi itu termasuk pekerja ya, pekerja atau buruh kan juga yang terkena ya, karena mereka juga baik konsumsi pribadi maupun nanti kenaikan transportasi dan juga sembako. Nah itu padahal formula dari upah minimum regional atau upah minimum yang dikenaikannya saat ini cenderung lebih rendah daripada inflasi. Nah itu saya kira sudah saatnya buat direvisi. Jadi minimal kenaikan upah buruh UMP atau UMR itu minimal setara dengan inflasi. Ya nanti tinggal kita lihat kalau pertumbuhannya sangat tinggi bisa juga ditambahkan. Tapi minimal sekali jangan sampai kurang dari inflasi. Jadi tahun ini tahun lalu kan inflasi rendah, ya oke lah. Jadi kenaikannya sedikit di bawah. Tapi tahun ini inflasi akan lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah 4,8% ya dengan kenaikan dengan ada pengalihan subsidi BBM, jadi historically sekitar 2-3%-an lah itu ya kenaikan inflasi, dan sebagian juga akan dialami oleh sembako. Nah itu yang dimana masyarakat ya pekerja miskin rentan itu banyak kan konsumsinya digunakan untuk sembako. Baik Pak Berli, terakhir saja ini ringkas, pengalihan anggaran subsidi BBM ini artinya seperti apa agar tepat sasaran, betul-betul ditujukan dan ditargetkan untuk masyarakat kelas rentan dan bawah? Ya ini saya kira paling dekat ada evaluasi kan. September ini kan dicairkan yang pertama itu harus ada quick ataupun rapid assessment setepat apa sasarannya itu, sehingga fase kedua, kuartal kedua yang akan dicairkan itu bisa lebih baik ya. Nah ini yang harus jadi PR besar ya. Jadi dan itu mesti dikawal oleh publik, oleh akademisi juga, disampaikan ke publik, sehingga yang kedua juga dievaluasi lagi ya, sehingga kita pengen melihat perbaikan dari yang kuartal pertama dengan yang kuartal kedua, jangan sampai stabil atau bahkan menurun. Oke, kita harapkan pemerintah terus melakukan evaluasi agar betul-betul dipastikan bahwa pengalihan anggaran subsidi BBM ini tepat ataupun diterima oleh mereka yang berhak, terutama dari masyarakat kelas rentan dan juga bawah, seperti itu ya Pak Berli. Baik, terima kasih Pak Berli Martawardaya telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih.